Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati abahanda kami, orang tua kami, Gus Abdullah, Pak Kiai Abdullah Mujib. Yang saya hormati para kiai, para asatizah, kepala sekolah, para guru Ma'had Pondok Darul Fikih. Yang saya hormati sahabat saya Gus Abdul Azim yang ganteng Dewi. Yang saya hormati ibu-ibu, para ustazah yang mulia, dan yang saya cintai, saya muliakan adik-adik para santri Ma'had Pondok Darul Fikih. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa sama-sama mengikuti acara sholawatan di malam 10 Muharram ini, atau di hari 10 Muharram ini, yang merupakan salah satu bulan yang al-haram. Salawat serta salam kita sampaikan ke baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dan kepada para sahabat-sahabat yang mulia, para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pak Gus, Pak Yai, mohon izin para asatizah, para ustadz, sahabat saya, Ustadz Gus Abdul Azim. Di sini mungkin saya sedikit menyampaikan pengalaman. Yang pertama, saya kenalkan lagi, nama lengkap saya Haji Muhammad Fauzan Kamil. Asal saya dari Aceh aslinya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik. Tapi saya sama seperti adik-adik juga anak pondok. Dari kecil kebetulan datuk saya, kalau kami manggilnya datuk, di sini kita kenalnya mbah atau kakek. Datuk saya juga adalah kiai di Aceh, Kiai NU, kalau di sana Al-Wasliyah, sama persis dari salah satu pesantren di NU, lulusan pesantren NU kakek saya. Kemudian saya dididik dari kecil jadi anak pondok. Kemudian tamat SD, sama seperti adik-adik. Saya lihat tadi di sini ada yang masih kecil ya, tamat SD, langsung saya masuk pondok. Saat itu tahun 95. Saya dipondokkan jauh dari Aceh ke Jawa, di Jawa Tengah, Solo Tigo. Tamat SD langsung saya dimasukkan pondok. Waktu itu Aceh ke Salatiga naik bis saya 4 hari 5 malam, adik-adik. 4 hari 5 malam, belum ada handphone kayak sekarang, belum ada SMS, belum ada WA, telepon juga masih susah. Naik bis 4 hari 5 malam, sampai di sana ditinggal. Saya nangis 1 bulan. 1 bulan siang malam saya nangis. Mama gitu kan ya, nggak pernah ditinggal, tiba-tiba langsung ditinggal, nggak bisa telepon, nggak tahu kemana. 1 bulan saya nangis. Tapi subhanallah, sekarang kita merasakan manfaatnya jadi anak pondok. Maka betullah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, Allahumma shalli wa sallim alaihi, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi ilal jannah. Barang siapa
yang bersusah payah mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan menuju surga. Semoga kita semua adik-adik insyaallah dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian 6 tahun saya di pondok Sanawiyah Aliyah, Sanawiyah 3 tahun, Aliyah 3 tahun. Setelah itu ngabdi setahun jadi ustadz pondok. Dikirimkan ke Kalimantan Timur menjadi mengabdi di pondok namanya Al-Furqan. Sama di hutan juga. Cari santri kemudian mengajar, 1 tahun saya mengajar di sana. Kemudian alhamdulillah saya diterima kuliah di kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih, di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Melanjutkan kuliah di Madinah, S1 dan S2 saya di sana. Alhamdulillah. Kemudian sekarang alhamdulillah Gus Abdullah, Gus Azim di kampung di Aceh juga saya punya pondok. Alhamdulillah dengan keluarga. Namanya mirip dengan pondok di sini. Kalau di sini namanya Darul Fikih, pondok keluarga saya Darul Mukhlisin. Artinya kalau di sini rumah para ahli fikih, di Aceh kami rumah orang-orang yang ikhlas, insyaallah. Jadi masih satu rumpun, satu keluarga kita. Sama-sama Darul Mukhlisin. Saya senang sekali kalau melihat anak pondok seperti ini. Ingat dulu saya di pondok, dan alhamdulillah sekarang juga masih mengabdi di pondok, dan kami sama-sama dengan sahabat saya Gus Azim sekarang menjadi khadim Duyufur Rahman, pelayan tamu-tamu Allah, pelayan orang-orang yang ingin berangkat umroh, haji, dan sama-sama juga kita sekarang sedang puasa ya Gus ya, 6 bulan Gus ya, tidak ada perjalanan. Sama, alhamdulillah ini juga tahun ke 18, tapi masih kalah tadi dengan Pak Yai tadi yang sudah 20 tahun. Nggak haji, saya baru 17 tahun, masih kalah senior sama Pak Kiai yang mana tadi Pak Gus? Oh Abah, Masya Allah, tabarakallah. Jadi sejak 2002 saya kuliah di Madinah sampai kemarin 2019, 2020 ini yang Allah belum izinkan untuk haji lagi dari 2002 ke 2020 ini. Alhamdulillah. Jadi adik-adik sekalian, saya ingin kembali mengingatkan, jangan pernah pesimis, jangan pernah merasa rendah menjadi santri, karena kalian adalah anak-anak yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya suatu kebaikan, Allah akan jadikan orang-orang yang faqih. Dan kalian berada di rumah orang-orang yang faqih, di Darul Faqih. Masya Allah, tabarakallah. Maka absyir, berbahagialah bahwa adik-adik sekalian di sini adalah orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala dan diinginkan kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Dan berbahagialah juga orang tua yang menempatkan putra-putrinya masuk ke pondok Darul Faqih, karena ini akan menjadi tabungan orang tua kita semua di akhirat nanti. Karena ketika orang tua sudah meninggal, itu tidak berguna hartanya. Mau dia punya mobil mewah, mau dia punya gedung, mau dia punya uang miliaran, itu tidak akan berguna. Yang berguna siapa? Yang berguna adalah panjenengan ini, antum ini, adik-adik ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Jika orang meninggal, terputus kecuali 3 hal. Apa saja yang bisa jawab saya kasih hadiah? Angkat tangan. Apa 3 hal ini? Ayo jangan malu-malu. Itu. Coba kasihkan mic-nya. Saya kasih hadiah langsung. Sebutkan nama, kelas berapa, dan jawabannya. Hadis yang mengatakan kalau
Ibnu Adam meninggal terputus kecuali 3 hal. Yang pertama, Sedekahun jariyah. sedekahun jariyah, masya Allah. Betul? Masya Allah. Yang kedua, Ilmun yuntafa'u bihi. ilmun yuntafa'u bihi, artinya mas, Ilmu yang ilmu yang bisa diambil manfaat. ilmu yang nggak bisa diambil manfaat. Betul? Masya Allah. Satu lagi, Awaladun sholihin yad'ulah. awaladun salin jadullah, artinya mas, Anak soleh yang mendoakan orang tua. anak soleh yang mendoakan orang tua. Gus, izin Gus, boleh dikasih hadiah Gus? Oh boleh. Langsung ini. Buat perusahaan. Ya. Nah ini masya Allah, ini santri yang pinter. Nanti kalau pertanyaan lagi, jangan malu-malu ya. Nah ini masya Allah tabarakallah. Jadi sekali lagi, adik-adik sekalian, adalah kebanggaan orang tua. Orang tua ketika meninggal nanti di kuburan akan merasa dia tidak bangga dengan anak yang profesor nuklir atau apa. Yang dibanggakan ini adalah anak-anak pondok yang nanti ketika orang tuanya sudah tidak ada mengangkat tangan, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini yang akan dibanggakan para orang tua. Jadi sekali lagi adik-adik, jangan pernah pesimis ya. Kalau keluar, saya dulu ingat waktu masih mondok ya. Kalau kita keluar lagi hari libur, dulu kami tidak boleh keluar pondok kecuali hari Jumat. Kalau kita lagi keluar, itu kadang-kadang dulu malu jadi anak pondok. Ngakunya apa? Kalau sudah kelas aliyah, oh kuliah, kami anak kuliah. Waktu buat kacamata, saya buat kacamata, oh Pak, Mas ini besok diambil ya, hari Senin ya. Gak bisa Pak, hari Senin harus hari Jumat kami baru boleh keluar tuh. Kok anak kuliah boleh keluar cuma hari Jumat gitu. Karena anak pondok keluarnya hari Jumat. Nah, jadi jangan malu, oh saya anak pondok. Nggak apa-apa, sarungan kita khasnya anak pondok, pakai peci, kita harus bangga anak pondok. Jadi anak pondok itu harus bangga. Karena yang membanggakan kita siapa? Yang membanggakan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kemudian adik-adik sekalian, nah ini siap-siap nih, ada pertanyaan lagi. Kita sekarang di hari 10 Muharram. Ini adalah bulan yang mulia, termasuk bulan-bulan yang haram, artinya bulan-bulan suci. Ada 4 bulan yang termasuk bulan-bulan al-haram. Pertanyaannya, ada 4 bulan yang disebut bulan al-haram. Pertanyaannya, ya, kapankah Nabi Musa alaihi salam diselamatkan dari kejaran Fir'aun? Nyambung nggak pertanyaan? Yang semua yang santriwati. Tadi sudah yang santriwan. Adik-adik putri, jangan malu. Kita harus berani dari sekarang. Angkat tangannya, langsung maju. Langsung maju. Banyak yang langsung maju salah satu. Siapa yang cepat dia yang dapat? Ayo, bisa pilih pulsa. Silakan langsung maju, sebutkan nama dan jawab. Itu yang angkat tangan, ya itu. Iya, enggak apa-apa, salah satunya aja. Maju. Silakan deh, monggo. Maju ke depan di sini. Maju ke depan di tengah saja di tengah. Ya, silakan yang sudah maju silakan. Ayo kita beri semangat dengan sholawat. Ayo, adik. Rano, galawang nih. Ya. Terus, silakan maju. Adik, tidak apa-apa, jangan malu-malu, harus berani dari sekarang. Aisyah istri Rasulullah SAW, seorang sahabiah yang berani. Masya Allah, tepuk tangan. Sebutkan namanya dulu.
10 Muharram. Namanya dulu. Jangan buru-buru. Novia Rohmania. Adik Novia. Dari mana adik Novia? Dari Banjarwidang Tuban. Oh, Masya Allah. Kelas berapa sekolahnya sudah? Kelas 6 Diniyah. Masya Allah, sudah berapa hafal Quran? Proses. Proses, Masya Allah. Baik, jawabannya tadi tanggal berapa? Tanyakan Alfa sudah berapa? Alfia. Alfiyah sudah berapa? Alhamdulillah sudah hatam. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Sudah hafal Alfiyah, Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah. Berarti kalau sudah hafal Alfiyah ini double ini hadiahnya. Jawabannya apa? Alhamdulillah. 10 Muharram. Masya Allah, betul? Masya Allah, silakan di sini. Izin Gus. Oke. Ya. Silakan maju ke depan. Banter. Karena hafal Alfiyah dapatnya lebih dari yang santri tadi. Terjun. Baik ya adik-adik, Masya Allah saya bangga sekali dengan semua adik-adik di sini. Saya doakan terus semoga adik-adik semua sukses berhasil dalam menuntut ilmu di Ma'had Darul Fikih ini. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih Gus, terima kasih juga kepada para dermawan yang telah membantu Ma'had Darul Fikih. Izinkan juga Gus Abdul Azim, kami juga mendapatkan berkah dari Ma'had ini. Mudah-mudahan nanti insya Allah kami juga akan ikut menjadi salah satu dermawan di pondok ini. Jazakumullah khair. Saya siap untuk mengikuti tantangan Gus Azim sholawatan sampai jam 2. Karena salawat ini kata Rasulullah SAW, man sallallahu alaihi salatan sallallahu alaihi asyraf. Barang siapa yang sholat 1 kali, salawat 1 kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Jadi kalau kita sampai jam 2, pahalanya lebih banyak. Demikian, mohon doa. Tadi Gus Azim juga sudah menyinggung, saya sebetulnya agak malu, tapi karena Gus Azim sudah menyebutkan tadi, dan insya Allah karena bukan karena niat apapun, niat karena Allah Subhanahu Wa Taala, saya didukung oleh Gus Azim dan Gus Abdullah, Pak Yai Gus Abdullah Mujib. Insya Allah atas doa restu beliau, saya maju sebagai calon ketua umum Ampuri. Mudah-mudahan bisa menjadi wasilah untuk keberkahan kebaikan buat kita semua, dan mudah-mudahan nanti ini semua adik-adik semua ke depan saya menjadi salah satu motivasi supaya adik-adik semua nanti juga menjadi ketua umum Ampuri. Salah satu nanti harus ada alumni yang jadi ketua Ampuri Gus dari sini. Baik, sekali lagi jazakumullah khairan. Mohon maaf Gus kalau ada salah kata, salah perbuatan, kami mohon maaf. Saya mewakili teman-teman juga. Sekali lagi jazakumullah khairan katsiran. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali kepada Bapak Ustadz Fauzan.